Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaki Javan, NPM saya 1260. Saya dari kelompok 13 dan saya akan menerangkan tentang ekonomi dan kelas sosial. Yang pertama adalah pengertian ekonomi. Ekonomi dapat diartikan sebagai kegiatan manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi. Dan pengertian ekonomi yang lain mengartikan bahwa ekonomi adalah sebagai pengukur tingkat kemajuan suatu negara. Sedangkan ekonomi secara umum dapat diartikan sebagai ilmu yang berhubungan dengan sumber daya material seseorang atau masyarakat dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan. Yang kedua adalah ekonomi pada era tradisional. Ekonomi di era tradisional ini adalah kegiatan ekonomi yang masih menggunakan sistem ekonomi tradisional, di mana masyarakatnya sendiri yang memenuhi segala yang diperlukan untuk kegiatan perekonomian, dan masyarakatnya sendiri yang menjadi produsen dan konsumen. Ciri-ciri ekonomi tradisional: belum adanya pembagian kerja yang jelas pada masyarakat, dan jenis produk pun yang dihasilkan hanya sebatas yang dibutuhkan oleh kebutuhan rumah tangga. Dan ekonomi tradisional ini masih terbentuk dari kebiasaan atau tradisi nenek moyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hanif Namianto, NPM 2190108141. Saya akan menjelaskan pengertian kelas sosial. Pengertian kelas sosial itu pembagian anggota masyarakat ke dalam suatu hierarki status kelas yang berbeda, sehingga para anggota setiap kelas secara relatif mempunyai status nama yang sama. Berdasarkan status ekonomi itu, kelas sosial itu ada 6. Yang pertama, kelas sosial pertama itu keluarga yang telah lama kaya. Yang kedua, belum lama menjadi kaya. Yang ketiga itu pengusaha kaum profesional yang tingkat tinggi. Yang keempat itu pegawai pemerintah, kaum semi, profesional, supervisor, dan pengrajin terkemuka. Yang kelima itu pekerja tetap. Pekerja tetap itu golongan pekerja yang tetap bekerja seperti karyawan juga, tapi bukan sebagai bukan yang di nih, yang ada ya, misalkan kalian bekerja itu ada yang 2 tahun 3 tahun dari perusahaan, itu bukan pekerja tetap. Yang keenam itu para pekerja tidak tetap, pengangguran. Nah, ini nih yang pekerja pengangguran nih, dia yang keenam, yang paling bawah. Dan status sosial juga sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seseorang dalam masyarakat. Sekumpulan hak, jadi orang kalau kumpul nih mempunyai hak gitu. Sekumpulan masyarakat ini mempunyai hak gitu, dari semua kalangan. Dan akibat adanya status sosial, apabila status yang dimiliki tersebut berkewajiban berlawanan, akan terjadi benturan atau pertentangan. Kalau akibat adanya ini nih, status sosial akan bertentangan. Yang ada kelas sosial terbuka juga, walaupun besar kecilnya kelas sosial tidak dapat diukur, namun secara umum dapat diketahui bahwa bentuk sertifikasi sosial di mana kelas sosial ada di dalamnya. Yang kelima itu ada kelas sosial tertutup. Jadi status sosial akibat adanya kelas sosial dan kelas sosial tertutup. Terbuka dan tertutup tidak ada. Jangan terbuka ya doang, yang tertutup tidak ada. Yang tertutup itu sedikit kemungkinan orang bergeser dari kelas sosial terbuka, dari kelas sosial tertentu atau terbuka, ke kelas sosial yang lain, baik vertikal atau vertikal ke bawah gitu. Jadi begitulah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurel Aini Aulia, NPM 1236. Saya akan menjelaskan pengertian peranan sosial. Peranan adalah tingkah laku yang diharapkan dari orang yang memiliki kedudukan atau status. Antara kedudukan dan peranan tidak dapat dipisahkan. Tidak ada peranan tanpa kedudukan, kedudukan tidak berfungsi tanpa peranan. Contohnya, dalam rumah tangga, tidak ada
peranan ayah jika seorang suami tidak mempunyai anak. A. Konflik peranan. Konflik peranan timbul apabila seseorang harus memilih peranan dari 2 atau lebih status yang dimilikinya. Pada umumnya, konflik peranan timbul ketika seseorang dalam keadaan tertekan karena merasa dirinya tidak sesuai atau kurang mampu melaksanakan peranan yang diberikan masyarakat kepadanya. Akibatnya, ia tidak melaksanakan peranan dengan ideal atau sempurna. B. Fungsi peranan sosial. Yang pertama, peranan memiliki beberapa fungsi bagi individu maupun orang lain. Yang kedua, peranan yang dimainkan seseorang dapat mempertahankan kelangsungan struktur masyarakat, seperti peran sebagai ayah dan ibu. 3. Peranan yang dimainkan seseorang dapat pula digunakan untuk membantu mereka yang tidak mampu dalam masyarakat. Tindakan individu tersebut memerlukan pengorbanan seperti peranan dokter, perawat, pekerja sosial, dan sebagainya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.